Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Tuhan baik bagi kita semua, amin. Kita dihantar sampai di penghujung tahun ini karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Gembala Sidang bersama pelayan-pelayan Tuhan yang terus mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Satu waktu Bapak Ibu Saudara di satu kota di Colchester, Inggris terjadi hujan badai salju. Ada seorang bapak yang bernama John Eglin. Dia berkata dalam hatinya, aku tidak mau ke gereja di hari Minggu itu. Karena untuk pergi ke gereja, dia harus berjalan kaki kurang lebih 10 kilometer. Dan menurut John Eglin, berjalan kaki 10 kilometer di tengah hujan badai salju itu adalah perkara yang sulit. Tetapi karena rasa tanggung jawabnya sebagai seorang penatua gereja, dia tetap pergi ke gereja dengan bersusah payah. Sampai di gereja, jemaat yang hadir cuma 12 orang. Ditambah seorang anak remaja umur 13 tahun yang baru pertama kali datang ke gereja. Jemaat bilang, sudahlah Pak, tidak usah bikin ibadah. Karena kebetulan gembala sidangnya tidak hadir karena rumahnya tertimbun salju. Tapi John Eglin berkata, tidak, kita harus tetap ibadah. Dan ibadah tetap dijalankan saudara. Dan yang berkhotbah pada waktu itu adalah John Eglin sendiri. Khotbahnya gak bagus Pak Bu. Tapi saudara tahu, selesai dia berkhotbah, anak remaja yang umur 13 tahun yang baru pertama kali pergi ke gereja menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Yesus. Dan saudara tahu siapa anak remaja itu? Dia adalah Charles Haddon Spurgeon. Dia adalah pengkhotbah legendaris dari Inggris. Karena khotbah-khotbah Charles Haddon Spurgeon, maka kekristenan di Inggris berkembang dengan luar biasa pada waktu itu. Kalau John Eglin tidak pergi ke gereja, maka Inggris dan kekristenan akan kehilangan seorang pengkhotbah yang luar biasa. Kalau John Eglin tidak mau mengadakan ibadah karena jemaat yang hadir cuma sedikit, maka Inggris dan kekristenan yang ada pada waktu itu juga akan kehilangan seorang pengkhotbah legendaris. Tapi untunglah John Eglin tetap pergi ke gereja dan tetap mengadakan ibadah. Sehingga sejarah dan mukjizat itu terjadi pada waktu itu. Yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Apapun halangan rintangan Anda untuk datang ke gereja, untuk datang beribadah, tetaplah datang beribadah dan tetaplah pergi ke gereja. Amin. Sebab ketika engkau datang ke gereja, ketika engkau beribadah, engkau sedang memungkinkan sebuah mukjizat terjadi dalam hidupmu. Dia bisa bekerja lewat puji-pujian karena dia bertata atas setiap pujian penyembahan kita. Setiap kata yang keluar dari mulut kita, kalau kita nyanyi dengan kesungguhan hati, maka apa yang kita katakan lewat pujian itu terjadi dalam hidup kita. Dia bisa melakukan mukjizat ketika firman Allah disampaikan. Dia bisa melakukan mukjizat ketika ada seorang pendoa berdoa. Bahkan sekalipun ketika engkau sedang memberikan korban persembahan, mukjizat bisa terjadi dalam hidupmu. Maka tetaplah beribadah. Amin saudara. Apapun tadi dalam Voice of Pentecost, sekalipun kau jadi usher, tapi lewat kata-katamu orang bisa dikuatkan. Sekalipun engkau guru sekolah minggu, guru JC mungkin gitu. Engkau tidak tahu 15 tahun, 20 tahun kemudian, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena engkau yang melatih mereka. Untuk apa? Kuat di dalam Tuhan. Untuk tetap bergantung dan pasrah kepada Tuhan. Dan mereka diberkati Tuhan. Berikan dong tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan saya percaya mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Karena hari ini kita datang beribadah. Puji Tuhan. Yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-14. Ulangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu
anggurmu dan minyakmu. Katakan amin, saudara. Saudara, sampai hari ini bangsa Israel masih berdoa untuk Tuhan memberikan hujan. Kemarin tanggal 24 November saya baru pulang dari Israel dan Turki bawa rombongan, saudara. Dan tour guide ngomong di bus, Bapak Ibu, sampai hari ini bangsa Israel tetap berdoa minta hujan sama Tuhan. Saya kaget, saudara. Saya punya khotbah itu. Karena apa? Mereka bergantung dari Danau Galilea, air di Danau Galilea, saudara. Puji Tuhan, dia bilang tahun ini hujan sudah turun. Kalau tidak, maka air Danau Galilea akan surut. Habis dipakai oleh bangsa Israel. Dan kemarin juga saya bawa rombongan untuk pergi ke Laut Mati untuk biasa ngapung gitu, saudara ya. Itu dia katakan tiap tahun Laut Mati itu turun 1 meter. Beberapa tahun yang lalu ketika saya datang ke tempat itu, kita nggak perlu turun sampai jauh. Tapi kemarin ketika saya bawa rombongan, turunnya makin jauh, saudara. Ada di bawah, kecil sekali, saudara. Dan saya bilang sama peserta, saya tidak turun ya Bapak Ibu Saudara. Tapi semua barang-barang tas taruh di sini, saya jagain. Padahal sebenarnya bukan karena saya mau jagain tas mereka, saudara. Saya capek kalau turun ke bawah, saudara. Turunnya enak, naiknya gimana gitu, saudara. Jauh sekali, saudara. Surut. Tapi puji Tuhan kemarin Danau Galilea airnya cukup banyak, saudara. Walaupun mereka punya teknologi sudah bisa merubah air asin jadi air tawar, saudara. Tapi tetap mereka bergantung kepada hujan. Dan firman Tuhan katakan, maka ia Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir ini harus dua-duanya turun. Supaya apa yang mereka tanam itu hasilnya bagus. Di sini dikatakan supaya gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ini 3 hal yang menjadi sesuatu yang luar biasa di Israel. Yang sudah pergi ke Israel boleh angkat tangan. Nah biasanya kalau saudara pulang dari sana, kasih oleh-oleh apa? Anggur kana lah gitu ya. Atau apa? Minyak urapan. Kalau saudara tadi lihat saya masuk ke gereja bawa tas plastik warna merah tuh isinya minyak urapan. Itu pesanan ibu gembala saudara. Supaya kalau berdoa orang sakit pakai minyak urapan. Itu saya tenteng dari Israel. Dan luar biasa hati Bapak Ibu Gembala Saudara. Sampai mikirin itu. Supaya kalau kami doakan jemaat, kami pakai minyak urapan dari tanah perjanjian. Tuh saudara, 3 hal. Gandum, anggur, dan minyak. Itu saudara. Nah, hujan pada waktu itu sampai hari ini, itu menjadi tanda kesetiaan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Hujan awal itu dibutuhkan supaya tanah menjadi gembur. Dan setelah tanah kesiram air hujan menjadi gembur, maka mereka tabur benih. Saya mau kasih contoh, tadi saya ngelihat nggak terlalu banyak alat di sini gitu ya. Mungkin siapa ya? Pak WL boleh ya maju ke depannya, sama satu singer boleh. Ini Fiona ya? Fiona yuk boleh maju yuk, nih. Hujan awal. Sini Fiona. Ngadep ke sini aja. Ya. Hujan awal ini Fiona. Hujan awal ini turun antara bulan Oktober sampai November. Dan setelah hujan awal ini turun. Boleh ke sini sedikit? Ya, ke sini sedikit. Maka tanah jadi gembur. Dan mereka bisa menabur benih. Nah, setelah benih ditaburkan, mereka tunggu. Tunggu apa? Hujan akhir. Dan hujan akhir di sini turunnya antara Maret dan April. Hujan akhir dibutuhkan oleh tanah untuk apa? Mematangkan benih. Supaya kalau hujan akhirnya turun di bulan Maret atau April,
gandumnya besar-besar. Pohon anggurnya menghasilkan anggur yang besar-besar. Pohon zaitunnya punya daun yang lebar-lebar. Sehingga apa? Panen besar. Itu hujan akhir dibutuhkan untuk mematangkan tanaman. Nah kalau saudara, mereka setia dan taat kepada Tuhan, maka Alkitab berkata Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Jadi bulan Oktober sampai November hujan awal turun. Wah luar biasa, bisa tanam. Tapi setelah Oktober November turun hujan awal. Desember, Januari, Februari mereka berubah setia sama Tuhan. Enggak taat lagi, enggak peduli lagi sama Tuhan. Maka hujan akhir tidak diturunkan Tuhan. Nah kalau hujan akhir tidak diturunkan Tuhan, maka tanaman yang mereka tanam tidak akan tumbuh dengan baik. Enggak ada anggurnya. Gandumnya kecil-kecil. Pohon zaitun enggak ada daunnya, mungkin rontok semua. Kekeringan. Kenapa? Enggak ada hujan akhir. Karena hujan akhir dibutuhkan untuk mematangkan apa yang mereka tanam. Cilaka, saudara. Dan kalau mereka tetap enggak setia di bulan April, balik lagi, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, mereka tetap enggak setia sama Tuhan. Maka hujan awal tidak diturunkan Tuhan. Kalau hujan awal tidak diturunkan Tuhan, tanah kering. Enggak bisa tanam benih. Nih, saudara. Tapi kalau mereka setia taat sama Tuhan, tidak ada perubahan. Kesetiaan dan ketaatan mereka konsisten di hadapan Tuhan. Enggak pernah berubah. Dia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal turun. Mereka tanam benih. Dan hujan akhir turun. Gandum, anggur, pohon zaitun berkembang dengan luar biasa. Lalu setelah mereka panen di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, mereka tetap setia sama Tuhan. Balik lagi, hujan awal diturunkan. Mereka tanam lagi benih. Lalu apa saudara? Desember, Januari, Februari, Maret tetap setia. Hujan akhir diturunkan Tuhan. Nah kalau konsisten, betapa luar biasanya hidup mereka. Dan kalau ini terjadi dalam hidup kita, hujan bicara tentang berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan itu diberikan ketika Tuhan memperhatikan hidup kita. Ada nggak ketaatan, ada nggak kesetiaan secara konsisten. Maka hujan awal dikasih ke kita. Berkat diberikan kepada kita. Dan hujan akhir juga diberikan kepada kita. Sehingga apa yang kita kerjakan Pak Bu, semuanya menghasilkan. Tidak ada yang sia-sia. Tapi coba kita lihat hidup kita. Kadang-kadang kita punya kesetiaan, punya ketaatan, tapi tidak konsisten. Amin. Suka berubah-ubah di hadapan Tuhan. Kalau kita cuma dapat hujan awal, jangan senang dulu. Karena hujan awal, hujan akhir harus turun dua-duanya. Kalau enggak, tidak sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Fiona, thank you. Hambanya, Tuhan berkati. Ini saudara. Sampai hari ini. Mereka tetap berdoa minta hujan, minta hujan. Itu menjadi tanda bagaimana hidup mereka di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita punya berkat dari Tuhan, hidup kita aman luar biasa. Tapi kadang-kadang kita masuk dalam masa kekeringan, gitu. Kesulitan, masalah, udah kerja banting tulang, gak ada hasil. Ini di akhir tahun banyak yang mulai menghitung keuntungan sepanjang tahun gitu. Mau tutup buku gitu.
Oke, kecil. Pohon zaitunnya tumbuh, tapi hasilnya nggak maksimal. Pohon anggurnya tumbuh, tapi anggurnya kecil-kecil gitu. Kenapa? Kekurangan air. Karena hujan air nggak diturunkan. Capek. Betul saudara? Maka tahun depan nih, kita nggak boleh berubah-ubah di hadapan Tuhan. Ada janji Tuhan yang luar biasa saudara. Kalau hujan awal dan hujan akhir diturunkan sama Tuhan. Sekalipun mereka tinggal di tanah perjanjian. Tapi mereka butuh hujan dari Tuhan. Dan sekali lagi hujan diberikan atas penilaian Tuhan. Taat setia hujan turun. Tidak taat tidak setia hujan gak turun. Tapi kalau hujan awal, hujan akhir, turun dua-duanya. Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ada 10 hal yang saya catat saudara. Yang pertama, mereka akan punya umur yang panjang di tanah perjanjian. Artinya apa? Mereka diizinkan Tuhan menikmati segala yang baik dalam waktu yang lama. Lanjut umur. Nanti saudara baca di dalam Ulangan pasal 11. Mulai ayat 8. Aduh saudara. Kita tinggal di dalam janji-janji Tuhan, saudara. Kita menikmati janji Tuhan dalam hidup kita. Segala yang saudara tahu tentang janji Tuhan dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, engkau nikmatin. Dan yang menikmati itu bukan cuma engkau. Engkau diberikan umur panjang sehingga engkau bisa melihat anak-anakmu juga hidup di dalam janji-janji Tuhan. Dan setelah engkau punya anak, engkau punya cucu. Engkau juga diberikan kesempatan untuk melihat cucumu juga diberkati Tuhan. Setelah cucu ada cicit. Engkau juga diberikan kesempatan sama Tuhan melihat cicitmu diberkati Tuhan. Sampai puaslah hidupmu melihat kebaikan Tuhan. Ini janji Tuhan. Oh saudara, mereka tinggal di tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, tapi bukan hidup sembarangan saudara. Tetap mereka butuh hujan sekalipun mereka tinggal di tanah perjanjian. Gak bisa hidup mereka sembarangan. Kita udah jadi orang Kristen, kita tahu segala janji Tuhan. Tapi kalau hidup kita sembarangan, gak secara otomatis janji itu datang dan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kalau hujan awal dan hujan akhir diturunkan pada masanya, bangsa Israel akan memiliki kekayaan yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Ini nanti saudara lihat ada di ayat 9. Yang ketiga, mereka akan hidup dalam kelimpahan. Artinya tidak kekurangan. Buat apa kita punya uang yang banyak tapi kita gak punya kesehatan? Buat apa kita punya uang yang banyak tapi gak ada sukacita? Betul saudara? Nah Tuhan akan memberikan kekayaan, kelimpahan dalam hidup kita. Dalam segala perkara, itu janji Tuhan. Yang keempat, mereka akan tetap mendapatkan air pada masanya. Bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Yang berikutnya ayat 11, mereka akan memiliki hidup yang diawasi, dipantau dan dijaga langsung oleh Tuhan. Oh saudara, sampai hari ini bangsa Israel musuhnya banyak banget. Itu sejak dari dulu saudara. Banyak bangsa-bangsa yang gak suka sama bangsa Israel. Beberapa tahun yang lalu ketika saya pergi ke Israel, ketika masuk di bagian imigrasi, perbatasan, saudara, mereka akan tanya, pasportnya mau distempel atau enggak? Stempel Israel. Kalau kita tidak mau, jangan. Maka mereka akan kasih secari kertas kecil sebagai visa kita masuk Israel. Masih ditanya, karena mereka tahu kalau ada stempel Israel di paspor kita, untuk ke negara-negara tertentu kita akan dipersulit. Negara-negara tertentu yang gak suka sama Israel. Kalau kita ada, oh kenapa nih? Kamu ngapain ke sana? Kita akan banyak ditanya. Dan Israel tahu itu. Maka dia sediakan secari kertas kecil. Waktu saya bawa rombongan, dia bilang, oh jangan. Dia cuma ketawa aja, dia dikasih kertas secari. Giliran saya, stempel. Tapi kemarin saya pergi ke sana, udah gak ditawarin lagi, cuma dikasih secari kertas kecil. Karena apa? Banyak musuhnya.
Tapi sekalipun banyak musuh, kita dengar di berita-berita, janji Tuhan tetap terjadi dalam hidup mereka. Mereka dijaga, mereka diawasi, mereka dipantau oleh Tuhan secara langsung. Tuh saudara, kalau kita punya ketaatan, kesetiaan, konsisten, Dia sendiri yang jagain kita. Dia sendiri yang memantau hidup kita, bisnis kita, usaha kita, anak-anak kita. Semuanya ada dalam pengawasan Tuhan. Halo saudara, walaupun kita punya security 24 jam, 3 shift, tapi mereka bisa ngantuk. Mereka bisa lengah. Tapi Alkitab berkata kita punya penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dan Dia sendiri akan jagain kita. Dan terbukti kita sampai di penghujung tahun ini. Nggak ada tepuk tangannya. Haleluya. Janji berikutnya, mereka dapat menikmati hasil jerih payah mereka. Yang berikutnya mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang berikutnya ayat 15, dihalau musuh-musuh mereka. Dan musuh-musuh dalam setiap kehidupan kita. Yang berikutnya pekerjaan mereka tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa saja yang kita kerjakan saudara, berhasil. Itu kan sesuatu yang luar biasa saudara. Pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita terbatas saudara. Tapi kalau Dia Tuhan yang gak ada batasnya, langsung memantau, menjaga hidup kita, memberkati kita, dahsyat saudara. Walaupun pekerjaan kita sepele, yang kita jual produk yang sepele. Tapi gara-gara itu kita bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan selanjutnya saudara, tidak ada yang dapat melawan atau menjatuhkan mereka. Ini berkat yang luar biasa yang akan mereka terima. Kalau mereka dapat hujan awal dan hujan akhir. Luar biasa hidup mereka. Tapi sekali lagi, hujan awal, hujan akhir diberikan. Kalau Tuhan lihat mereka konsisten dalam kesetiaan mereka. Konsisten dalam ketaatan mereka. Haleluya. Jangan cuma terima hujan awal. Karena kita butuh hujan akhir. Amin. Kita mau sepanjang tahun di hidup kita. Kita diberkati oleh Tuhan. Kalau tahun ini kita tidak punya konsistensi di hadapan Tuhan. Yuk, kalau Tuhan izinkan kita masuk di tahun yang baru nanti 2023. Konsisten. Apapun yang terjadi hari Minggu ada di rumah Tuhan. Amin. Saudara pergi keluar kota. Kena hari Minggu cari rumah Tuhan. Apapun gerejanya. Karena bukan fisik, bukan bangunan, bukan sinodenya yang menyelamatkan saudara. Tapi hati saudara datang ke rumah Tuhan karena mau ketemu Tuhan. Mau say thank you sama Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan jaga, lindungi dan berkati kita. Cukup bagi Tuhan. Dia ingat kepada rumahku. Hari ini Dia memuliakan aku. Maka hari Senin sampai hari Sabtu minggu depan aku akan persiapkan berkat yang luar biasa. Karena Dia menjadi umatku yang tidak lupa kepadaku. Keren. Amin. Ayo saudara. Segala yang baik daripada Tuhan akan mereka terima dalam hidup mereka. Ketika mereka, 1 di ayat 8, berpegang kepada firman Tuhan secara konsisten. Pak, Bu, gak boleh pilih-pilih firman loh. Saya tidak mau terjebak nih saudara. Kepada kompetisi hamba-hamba Tuhan. Dan untungnya di gereja saudara, pembicara hari Minggu dikasih tahu gak sih? Enggak ya? Enggak. Untungnya tuh di situ. Tapi ada banyak gereja yang 5 kali ibadah. Ibadah pertama pendeta A, ibadah kedua pendeta B, ibadah ketiga pendeta C, ibadah keempat pendeta D gitu. Ada masing-masing. Jadi kayak kita tinggal kayak ke sebelah gitu loh saudara. Studio 1 film apa ya? Studio 2 film apa ya? Ah ini gak enak nih, serem. Ah ini yang main gak ngetop nih. Gak pilih-pilih, saya gak mau kejebak. Walaupun kadang-kadang khawatir juga. Bagi saya 5 orang yang hadir,
Walaupun gak enak bagi gembala gitu, kenapa cuma 5 orang yang hadir. Tapi bagi saya, Tuhan cuma mau bicara sama yang 5 orang ini. Amin. Saya tidak mau terjebak dengan seperti itu, karena banyak hamba Tuhan, banyak gereja yang gak usah diundang nih, kalau dia yang khotbah sedikit yang datang. Banyak gak suka nih sama nih pendeta. Mungkin bukan cuma khotbahnya yang gak bagus, bukan cuma itu loh saudara. Mungkin dia khotbahnya keras, dia menemplak dosa. Nah banyak orang yang hidup dalam dosa tersinggung gitu. Dan dia gak mau ditemplak lagi dosanya. Maka ketika, ibadah ketiga pendeta ini, gue gak mau gue ibadah keempat aja. Gak enak nih pendeta, saya gak mau begitu. Saudara datang, gak datang bukan karena pendeta. Jangan pikirin itu saudara. Saudara datang, nah saudara mau ketemu dia. Tuhan, bukan mau ketemu pendeta. Amin. Jangan suka pilih-pilih firman. Apa yang dia bicara, terima. Renungkan dalam hidup dan praktekkan dalam hidup. Haleluya saudara. Entah itu nasihat, entah itu tegurannya kah, entah itu motivasinya dalam hidup kita, terima. Dan lakukan secara konsisten. Berpegang pada firman Tuhan secara konsisten. Maka yang 10 tadi engkau terima dalam hidupmu. Hujan awal, hujan akhir datang dalam hidupmu. Yang kedua saudara, ayat 13. Kita harus mengasihi Tuhan konsisten. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mau selalu berkata, Tuhan baik. Bukan hanya pada waktu kita dapat untung, toko rame, perusahaan menghasilkan, kita bilang dahsyat kok Tuhan, dahsyat kok, ajaib kok Tuhan, besar kok Tuhan, baik kok Tuhan. Tapi begitu gak ada untung, kok gini sih Tuhan, kok Tuhan gak berkati sih, kok Tuhan gak peduli, udah nyalain Tuhan. Itu namanya tidak mengasihi Tuhan secara konsisten. Mengasihi Tuhan hanya pada waktu kita dapat keuntungan dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan sesuatu gak enak, kita mulai berubah di hadapan Tuhan. Itu namanya tidak mengasihi Tuhan secara konsisten. Yang ketiga, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu secara konsisten. Seperti John Eglin. Maka tadi saya bilang, dengan kau datang beribadah, engkau sedang memungkinkan sebuah mukjizat terjadi dalam hidupmu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Betapa dahsyatnya kalau ibadah kita dihadiri oleh Tuhan. Maka dia akan menyelidiki setiap hati dan pikiran kita semua nih. Apa yang sedang kita butuhkan beda-beda. Gak semua sedang butuh duit. Gak semua sedang butuh kesembuhan. Karena yang lain sehat. Cuman duitnya aja gak sehat. Tuhan tahu. Ada yang perlu dihibur karena lagi dikecewakan sama seseorang. Tuhan jangkau, Tuhan jamah hidupmu. Haleluya saudara. Maka kita harus beribadah dengan segenap hati kita konsisten. Dan yang terakhir, segala yang baik dari Tuhan mereka terima. Di ayat 16, Ulangan pasal 11, kalau mereka tidak menyimpang kepada Allah lain. Artinya tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Pak, Bu, hati-hati. Kegenapan firman Tuhan sudah terbukti. Di mana firman Tuhan katakan hati-hati di akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu. Hati-hati saudara. Udah banyak terjadi dan saudara sudah banyak lihat di medsos. Ajaran-ajaran yang tidak ada dasar firman Tuhannya. Ada gereja yang menyuruh kepada jemaatnya, kalau mau sembuh, kalau mau diberkati, minum minyak urapan. Bukan dioles lagi saudara, minum. Nggak ada dasarnya. Amin. Hati-hati. Kenapa Elia harus berhadapan dengan 450 nabi Baal? Kenapa terjadi peperangan itu? Karena Elia mulai melihat 450 nabi Baal ini sudah mencondongkan hati bangsa Israel kepada mereka dan tidak lagi kepada Allah. Maka peperangan itu terjadi. Dan Elia katakan, mari semua dekat kepadaku. Dan kita buktikan Allah siapa yang harus kita sembah. Allah nabi-nabi Baal atau Allah yang aku percaya. Terjadi pertempuran.
Dan kita kan gak perlu adakan itu. Karena kita udah tahu kepada siapa kita menyembah Tuhan. Dan kita hidup diberkati Tuhan sampai hari ini. Jaga itu. Tidak boleh menyimpang kepada Allah lain. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang kita ngomongin tadi pujian dalam bahasa Inggris tentang Dia. Karena Dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kepada jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pertama. Miliki ketaatan, kesetiaan secara konsisten. Itu aja pegang dulu. Saudara. Dan mungkin ini menjadi pesan Natal, pesan awal tahun dari saya buat saudara. Karena ini pelayanan terakhir di tahun ini, di tempat ini. Tahun depan kita ketemu lagi. Tapi ini pesan, konsisten. Tengok kiri kanan, konsisten. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu memberkati hidup kita semua berlimpah-limpah. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, oh, betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja.